Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kisah yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah peristiwa nyata yang mengguncang hati. Sebuah desa yang dulu begitu damai, tiba-tiba berubah menjadi lautan api akibat letusan gunung yang dahsyat. Banyak yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan nyawa. Apakah ini sebuah teguran dari Allah? Atau ujian bagi mereka yang beriman? Sebelum kita masuk ke kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Di kaki sebuah gunung yang megah, hiduplah masyarakat desa Sukamukti. Desa ini terkenal subur dan makmur. Ladang-ladang menghijau, sungai jernih mengalir, dan hasil panennya melimpah. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang mulai berubah. Sebagian masyarakat mulai terlena dengan kemewahan dunia. Masjid-masjid mulai sepi, azan tak lagi didengar dengan khusyuk, dan banyak yang lebih memilih hiburan duniawi dibanding mengingat Allah. Nanti saja sholatnya. Lagi asik main kartu, ucap seorang pemuda di warung kopi. Beberapa orang tua masih setia mengingatkan, namun suara mereka seakan tenggelam dalam hiruk-pikuk kesenangan duniawi. Pak Haji Rahman, seorang tokoh agama desa, seringkali berpesan, "Ingatlah, nak, dunia ini sementara. Jangan sampai kita lupa bersyukur." Namun, peringatan itu kerap diabaikan. Hingga suatu malam, tanda-tanda kebesaran Allah mulai tampak. Gunung yang selama ini berdiri kokoh mulai bergemuruh. "Ada yang aneh malam ini," bisik Mak Ijah kepada suaminya, Pak Udin. "Aku dengar suara gemuruh dari gunung." Pak Udin mengangguk pelan. "Mungkin cuma suara angin," ujarnya menenangkan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, langit di atas desa tampak kelabu. Burung-burung beterbangan tak menentu, dan udara terasa lebih panas dari biasanya. Lalu, terdengarlah suara dentuman keras. Tanah bergetar hebat, membuat orang-orang berlarian keluar rumah. "Gunung meletus! Gunung meletus!" teriak seorang warga panik. Dari puncak gunung, awan panas mulai meluncur cepat ke arah desa. Abu tebal menutupi langit, membuat siang hari terasa seperti malam. Api menjilat-jilat, membakar apa saja yang dilewatinya. Samsul, seorang pemuda desa, berusaha menyelamatkan ibunya. "Bu, cepat naik ke motor," katanya sambil menarik tangan ibunya yang sudah renta. Tapi ibunya hanya bisa menangis. "Nak, aku sudah tua, selamatkan dirimu saja." "Tidak, Bu, aku tidak akan meninggalkan ibu." Samsul menangis, tapi waktu tak berpihak pada mereka. Dalam hitungan detik, gelombang awan panas menyapu mereka. Sementara itu, di bagian lain desa, Pak Udin dan Mak Ijah mencoba menyelamatkan diri ke masjid. Mereka berpikir, mungkin rumah Allah adalah tempat paling aman. "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami," lirih Mak Ijah. Namun, tak ada yang bisa menghentikan kuasanya. Masjid itu pun tak luput dari terjangan awan panas. Seluruh desa luluh lantak dalam waktu sekejap. Pagi harinya, ketika awan mulai mereda, pemandangan yang tersisa hanya puing-puing dan tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Tim penyelamat datang dan menemukan sedikit sekali yang selamat.
Salah satunya adalah seorang anak kecil yang ditemukan di bawah reruntuhan rumahnya, masih menggenggam mushaf kecil di dadanya. Pak Haji Rahman selamat meskipun tubuhnya penuh luka bakar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ini adalah peringatan dari Allah. Kita telah lalai, kita harus kembali kepadanya." Masyarakat yang tersisa menangis terseduh. Mereka sadar bahwa dunia yang mereka kejar tak berarti apa-apa di hadapan kuasa Allah. Setelah bencana itu, desa tak lagi sama. Mereka yang selamat berjanji akan kembali kepada Allah, tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kini, di bekas desa itu, hanya tersisa puing-puing dan sekelompok kecil orang yang mencoba membangun kembali hidup mereka dengan lebih bertakwa. Sahabat, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita lalai dalam nikmat dunia hingga lupa kepada Sang Pencipta. Hari-hari setelah bencana itu terasa begitu kelam. Desa Sukamukti yang dulu hijau dan subur kini hanyalah lautan abu. Tak ada lagi rumah-rumah berdiri, tak ada lagi suara anak-anak bermain di halaman. Hanya sisa-sisa puing dan tangisan mereka yang ditinggalkan. Pak Haji Rahman duduk termenung di antara reruntuhan masjid. Tangannya gemetar saat mengusap mushaf yang masih tersisa di sela-sela abu. "Ya Allah, betapa kami telah lalai, betapa kami telah berpaling dari-Mu," bisiknya lirih. Beberapa warga yang selamat mulai mencari sanak saudara mereka. Ibu-ibu menangis di tengah hamparan abu, berharap menemukan anak-anak mereka yang hilang. "Di mana anakku? Ya Allah, kembalikan anakku," ratap seorang ibu. Suaranya pecah di antara keheningan duka. Di tengah pencarian, seorang relawan menemukan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun yang masih bernafas lemah. Ia berada di bawah reruntuhan dapur rumahnya, tangannya masih menggenggam erat sebuah sajadah kecil. Anak itu bernama Rizky. Ketika siuman, air matanya mengalir di pipinya yang penuh debu. "Ibu, ayah, di mana mereka?" tanyanya dengan suara serak. Namun, tak ada yang bisa menjawabnya. Sementara itu, di tenda pengungsian, mereka yang selamat berkumpul dalam keheningan. Wajah-wajah penuh luka dan kesedihan menghiasi tempat itu. Malam tiba, tapi tak ada yang bisa tidur nyenyak. Mereka masih mendengar suara gemuruh letusan di kepala mereka. Di sudut tenda, seorang bapak tua menangis terisak. "Aku dulu sering meninggalkan sholat, aku sering mengabaikan nasihat orang tua, mungkinkah ini hukuman atas dosa-dosaku?" ucapnya dengan suara bergetar. Pak Haji Rahman menepuk pundaknya pelan. "Allah Maha Pengampun, Pak. Selama kita bertaubat, pintunya masih terbuka," katanya lembut. Namun, tak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Beberapa warga yang kehilangan seluruh keluarganya mulai mempertanyakan takdir. "Kenapa harus kami yang mengalami ini? Kenapa Allah mengambil segalanya dari kami?" teriak seorang lelaki dengan amarah yang membakar dadanya. Seorang ibu yang duduk di dekatnya mengusap air matanya. "Kita tidak tahu rencana Allah. Mungkin ini adalah caranya menyadarkan kita, mengembalikan kita kepada jalan yang benar," ucapnya penuh kepasrahan. Hari demi hari berlalu, pemerintah mulai mengevakuasi para korban yang selamat ke tempat yang lebih aman. Namun, di dalam hati mereka, desa itu tetap menjadi bagian yang tak tergantikan. Suatu sore, ketika hujan mulai turun membasahi tanah yang penuh abu, beberapa warga kembali ke desa untuk melihat sisa-sisa rumah mereka.
Mereka menangis melihat tempat yang dulu penuh kebahagiaan kini hanya tinggal kenangan. Salah satu pemuda, Arif, menemukan sebuah Al-Quran yang hampir hangus di bawah reruntuhan rumahnya. Ia mengambilnya dengan hati-hati, lalu memeluknya erat. "Mungkin ini tanda bahwa aku harus lebih dekat dengannya," gumamnya. Di sisi lain, seorang anak kecil duduk termenung di bekas rumahnya yang kini rata dengan tanah. "Ibu, Ayah, aku janji akan jadi anak baik. Aku janji tidak akan lupa berdoa lagi," katanya pelan, seolah berbicara kepada angin yang berhembus. Bencana ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengubah hati banyak orang. Mereka yang dulu lalai kini mulai menundukkan kepala, menangis dalam doa, dan memohon ampunan kepada Allah. Malam itu, di tenda pengungsian, Pak Haji Rahman mengajak semua warga untuk sholat berjamaah. Mereka berdiri dalam barisan yang penuh luka, namun hati mereka lebih bersih dari sebelumnya. Saat sujud, tangisan terdengar di seluruh ruangan. Mereka yang dulu jarang menyebut nama Allah, kini menangis dalam sujud panjang. Mereka sadar, mereka telah terlalu jauh, dan kini mereka ingin kembali. Setelah sholat, seorang pemuda bernama Bayu berdiri dan berkata, "Aku berjanji, jika aku diberi kesempatan untuk membangun kembali hidupku, aku akan menggunakannya dengan lebih baik. Aku tidak akan lagi melupakan Allah." Banyak yang mengangguk setuju. Mereka bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk kembali kepada ajaran Islam yang dulu mereka abaikan. Dengan sisa-sisa tenaga dan harapan, mereka mulai bangkit. Mereka mulai membangun kembali kehidupan dari nol, dengan iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari, desa itu perlahan mulai hidup kembali. Meskipun tak lagi sama seperti dulu, ada satu hal yang berbeda, hati mereka kini lebih dekat kepada Allah. Di tanah yang dulu menjadi saksi asap, kini berdiri sebuah musola kecil yang dibangun dengan penuh ketulusan. Musola itu menjadi tempat mereka berdoa dan mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah Allah akan menghukum kita lagi?" Sang ibu tersenyum, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. "Jika kita selalu mengingatnya, insya Allah kita akan selalu dalam lindungannya." Kini, setiap kali mereka melihat gunung yang dulu meletus, mereka tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai pengingat bahwa dunia ini fana, dan hanya dengan taat kepada Allah, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Sahabat, kisah ini bukan hanya tentang sebuah desa yang musnah oleh bencana. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia sering lalai, namun Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan sampai kita harus mengalami hal yang sama baru menyadari kesalahan kita. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah penuh pelajaran. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan ke orang lain agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran.